teman-teman, masih membahas animasi Donghua Shaolin. Setelah kemarin kita telah mengulas tuntas 10 episode pertamanya yang menceritakan mengenai masa kecil Tang San, sekarang saatnya kita melanjutkan kisah Tang San di masa remajanya. Jadi bagi kalian yang belum sempat nonton bagian pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Dan sebelum mulai, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning, karena pastinya konten ini akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Berlatar waktu 5 tahun pasca Tang San berpisah dengan sang ayah bersama adik angkatnya Xiaowu, kini Tang San remaja telah lulus dari Akademi Naoding sehingga perlu mendaftar ke akademi yang memiliki jenjang lebih tinggi. Begitu banyak pilihan akademi yang bisa mereka masuki, namun Master Xiao menyarankan agar mereka bergabung dengan sebuah akademi bernama Akademi Sri Lanka. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk singgah di sebuah hotel yang ternyata cuma tersisa satu kamar. Sebelum Tang San dan Xiaowu sempat check-in, seorang pria playboy datang dan menyela ingin mendahului Tang San mengambil kamar terakhir tersebut. Diketahui pria ini bernama Dai Mubai. Tang San yang tidak terima karena merasa telah pesan terlebih dahulu membuat suasana semakin memanas dan akhirnya terjadilah pertarungan untuk memperebutkan kamar tersebut. Diperlihatkan kalau Dai Mubai ini adalah seorang master roh berjenis hewan harimau putih dengan kekuatannya yang berada di level 37. Sedangkan Tang San berjenis rumput biru perak namun memiliki level yang lebih rendah yaitu 29. Akan tetapi baik tipe kekuatan roh pelindung maupun perbedaan level yang tak begitu jauh belum cukup untuk bisa menentukan siapa yang lebih kuat. Rumput biru perak milik Tang San sangatlah fleksibel dalam bertahan maupun melancarkan serangan. Namun Dai Mubai terlihat lebih gesit karena selain berdamage tinggi, energi roh yang ia lepaskan juga membentuk perisai yang melindunginya dari serangan Tang San dan cakarnya sangat efektif untuk memotong rumput biru perak. Ketika Dai Mubai lengah, Tang San berhasil menangkapnya dan mulai menyebarkan racun. Sayangnya sedari awal Dai Mubai menyembunyikan kekuatannya yang tidak diperhitungkan oleh Tang San. Sampai pada akhirnya Tang San pun dibuat tak berkutik, namun Dai Mubai memutuskan untuk melepaskannya dan pergi begitu saja. Di kamar hotel, Tang San teringat oleh seseorang yang pernah ia lawan di masa lalu yang kekuatannya mirip dengan Dai Mubai. Kala itu ia dapat dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan menggunakan senjata jarum emas yang dapat menembus perisainya dan memiliki efek serangan perusak dari dalam. Besoknya Tang San mengajak Xiaowu berkeliling untuk mencari material dari senjata rahasianya. Sampailah mereka ke sebuah toko barang antik dan di sana Tang San melihat bongkahan batu yang istimewa. Si pemilik toko pada awalnya mempermainkan Tang San dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah ia tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao dengan melihat sabuk hitam yang Tang San kenakan, ia pun bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma. Sekembalinya ke kamar hotel, Tang San lalu menghancurkan batu tersebut dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas lalu menunjukkan sebuah teknik mematikan persis seperti ingatan dari masa lalunya. Singkat cerita, bersama Xiaowu ia telah sampai di tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Di sana banyak para pendaftar yang tidak diterima karena pemilik akademi hanya menerima orang dengan level kekuatan di atas 21 atau yang ia sebut dengan istilah pemilik kekuatan monster. Diperlihatkan Dai Mubai yang ternyata merupakan murid senior di Akademi Sri Lanka. Ia menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat para pendaftar menjadi pesimis. Tak lama setelah itu datanglah seorang gadis bernama Ning Rongrong yang langsung diterima karena ia telah mencapai level 26 dan berasal dari klan ternama yakni klan Cahaya Kibau. Sebuah klan yang dikatakan memiliki jenis roh pelindung tipe support terkuat di dunia Daoluo. Sampai giliran Tang San dan Xiaowu, mereka juga diterima dan lolos di tahap pertama setelah menunjukkan kalau mereka telah mencapai level 29. Dai Mubai lalu diperintahkan untuk mengantar mereka menuju tes berikutnya karena untuk menjadi murid Akademi Sri Lanka mereka harus lolos dalam 4 tes. Sembari menjelaskan kalau sebenarnya ia tengah mencari seorang pasangan yang serasi dengan roh pelindung miliknya. Karena dikatakan kalau penggabungan dua kekuatan roh pelindung yang serasi akan melahirkan sebuah kekuatan baru yang sangat kuat. Memasuki gedung akademi yang terlihat kurang meyakinkan.
Tangsan di sana bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sosis bernama Oishike. Oishike merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Dai Mubai dan memiliki kekuatan roh pelindung yang sangat unik, yaitu tipe support makanan. Salah satu yang menjadi skill andalannya adalah menciptakan sosis pemulih stamina. Sementara itu, Dai Mubai membawa satu pendaftar lagi yang lolos tes tahap pertama yang bernama Suying. Ia telah mencapai level 27 dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan kucing neraka. Singkat cerita, diajaklah mereka berempat untuk mengikuti tes terakhir karena kekuatan mereka berempat yang dinilai sudah sangat kuat sehingga tak perlu mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Dalam perjalanan, Dai Mubai menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka berdiri secara independen tanpa terikat dengan kerajaan manapun. Selain itu, tercatat hanya memiliki 42 murid sejak didirikan 20 tahun yang lalu, sehingga rata-rata hanya menerima 2 murid saja per tahun. Kedua hal inilah yang menjadi alasan mengapa akademi ini sangatlah miskin. Sang kepala akademi memegang prinsip bahwa lebih baik akademinya ditutup daripada hanya menerima orang-orang lemah. Bahkan akademi juga memiliki standar yang tinggi dengan menargetkan bahwa seorang siswa harus bisa mencapai level lebih dari 40 sebelum berusia 20 tahun. Hanya sedikit orang yang berhasil lulus dari akademi, sisanya bahkan ada yang mati saat berburu siluman roh demi berusaha meningkatkan level. Dai Mubai lalu memperkenalkan para calon murid baru dengan salah satu guru yang dipanggil Guru Zhao, seorang master roh yang sudah mencapai level 76. Karena terlalu bersemangat melihat para murid baru di tahun ini yang lumayan berpotensi, Guru Zhao pun mengubah tes ke tahap keempat yang awalnya pertarungan melawan Dai Mubai, kini justru ia ambil alih. Dengan kata lain, mereka berempat harus bertarung melawan Guru Zhao di tes kali ini. Guru Zhao merupakan master roh yang telah mencapai level 76 dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan beruang berbulu emas, memiliki pertahanan super kuat, dan dikatakan sama sekali tidak punya kelemahan. Kemudian Guru Zhao menyampaikan aturan, yaitu jika mereka bisa bertahan sampai satu dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan lolos. Namun sebaliknya, jika mereka tidak bisa, maka mereka harus pulang. Ia lalu memberikan waktu kepada Tangsan dan yang lainnya untuk saling bekerja sama dan berdiskusi sebelum pertarungan dimulai. Tangsan pun menginisiasi untuk membuat rencana kerjasama, dimulai dari memperkenalkan kekuatan mereka masing-masing. Suying memiliki roh pelindung bernama kucing neraka bertipe assassin yang mengandalkan kecepatan tinggi. Sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Dua skillnya yaitu memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang ia kehendaki. Setelah formasi terbentuk, pertarungan pun dimulai. Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tangsan berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tangsan tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhao benar-benar tidak tertembus. Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggempur Guru Zhao dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhao. Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhao sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Fatality. Sampai ketika Tangsan berhasil mendesaknya menggunakan penjara tali akar beracun, akhirnya memaksa Guru Zhao untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tangsan yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Xiao terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya.
Terbukti cara ini cukup efektif untuk bisa sedikit mengimbangi Guru Zhou. Tetapi Guru Zhou kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tang San yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mumbai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit rumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhou. Dan akhirnya dengan usaha yang keras, ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zhou yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya, yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tang San pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya, yaitu hantaman keras palu Hotien yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mumbai lalu memanggil Oishike untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhou mengakui kehebatan dari Tang San dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tang San juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhou. Di malam harinya, Guru Zhou dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu muncullah sosok pria berjubah hitam, namun Guru Zhou sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar Dao Luo yang sontak membuat Guru Zhou gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Ialah Master Hotien yang bernama Tang Hao, ayah dari Tang San, pemilik roh pelindung legendaris palu Hotien. Tujuannya datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhou supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Lanka pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar Dao Luo. Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi karena Guru Zhou telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhou sampai babak belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tang San yang sudah siuman dari pingsannya, ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tang San untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tang San menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi. Setelah kondisinya membaik, Tang San pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhou. Sembari itu, ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xiao Wu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tang San meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xiao Wu. Tetapi Xiao Wu sama sekali tak menyalahkan Tang San karena memang Guru Zhou lah yang terlalu kuat. Saat tengah berkeliling desa, di tengah jalan mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Oishike dan Dai Mumbai yang bernama Mang Hao Jun. Xiao Wu yang merasa geram melihat perbuatan kasar Mang Hao Jun terpaksa ikut campur. Begitu pula Tang San yang ingin melindungi adiknya. Karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya, ia pun memulai pertarungan. Mang Hao Jun ini memiliki level yang setara dengan Tang San, dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan Phoenix Api. Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Xiao, hewan jenis Phoenix termasuk jajaran hewan terkuat yang memiliki serangan yang sangat bagus. Skill pertamanya adalah roh Phoenix berwujud ayam merah yang terlihat imut, namun ledakannya memiliki daya hancur yang lumayan besar. Dalam upayanya, Tang San mencoba menangkap Mang Hao Jun menggunakan tali akarnya. Namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika harus berhadapan dengan tipe elemen api. Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Hao Jun lengah sehingga Xiao Wu berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Hao Jun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Dai Mumbai datang untuk memisahkan mereka.
Saat suasana sudah tenang, Daimube lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki 3 murid, yaitu dirinya, Oishike, dan Mang Hojun. Kemudian ia juga menjelaskan kalau kekuatan roh pelindung milik Mang Hojun mengalami mutasi. Dari yang awalnya hanya burung biasa, bermutasi menjadi Phoenix api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun bisa dikatakan kalau mutasi tersebut tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu akan membuatnya cepat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat hal itu terjadi, ia bisa membakar apapun yang berada di dekatnya. Singkat cerita, semua murid, baik senior maupun para murid baru dikumpulkan untuk bertemu Kepala Akademi Sri Lanka yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari akademi ini. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para murid baru yang mulai sekarang akan menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka. Kemudian ia memerintahkan Oishike dan Ningrongrong untuk berlari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Sementara Daimube dan Mang Hojun ditugaskan untuk menyampaikan segala aturan akademi kepada para murid baru. Namun sebelum itu, Flander mengajak Tangsan bicara 4 mata untuk menanyakan bagaimanakah kabar dari Master Xiao. Lalu Tangsan memberikan surat dari Master Xiao yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti hal itu membuat Flander merasa sangat gembira. Sementara itu, kita diperlihatkan kerajaan klan Qibao yang juga merupakan tempat asal dari Ningrongrong. Terlihat di sana ada ayah Ningrongrong yang bernama Feng Zi. Tengah mendapatkan laporan dari seorang pendekar pedang bernama Jiansu mengenai Ningrongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Sang ayah cukup merasa lega setelah tahu bahwa Akademi Sri Lanka adalah akademi yang cukup baik. Namun Jiansu yang merupakan paman dari Ningrongrong merasa sedikit cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Sri Lanka, semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ningrongrong dan Oishike yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishike pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishike telah berbohong dengan mencoba melindungi Ningrongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishike memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun Ningrongrong baru 1 putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ningrongrong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya. Ia kemudian memberinya 2 pilihan. Ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi dengan nada yang angkuh, Ningrongrong malah mengatakan bahwa Akademi Sri Lanka hanyalah akademi kecil dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Qibao, ialah yang terkuat di antara murid-murid lain. Kemudian Flander kembali mempertegas bahwa Daimube, Mang Hojun, Su Ying, Xiao, dan Tangsan masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur. Sementara Oishike terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu membuat Ningrongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oishike untuk pergi menenangkan Ningrongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Singkat cerita, pada malam harinya, sebagai latihan pertama para murid diajak pergi ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para master roh yang mungkin memiliki level di atas mereka. Nah, itulah tadi ulasan plot cerita dari Donghua Shaolan pada episode 11-18 yang menceritakan kisah Tangsan bergabung dengan Akademi Sri Lanka dan bertemu dengan teman-teman barunya. Tolong jangan close video ini dulu ya, karena sekarang saatnya kita membahas mengenai detail menarik dari tiap-tiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Begitu banyak karakter baru yang diperkenalkan di beberapa episode ini. Namun lagi-lagi ada perbedaan sifat dari versi live action pada beberapa karakter. Sebut saja Daimube yang tampil nyentrik ala pria playboy. Di awal ia diperlihatkan terlibat perkelahian yang cukup sengit dengan Tangsan. Namun sang tokoh utama harus mengakui kekalahannya karena harus mematuhi terhadap sistem leveling di mana ia tertinggal 8 level. Sementara di live actionnya kita tak pernah diberikan scene pertarungan antar dua karakter ini. Meskipun jika hal itu terjadi, maka hasilnya pasti akan sama saja. Hal ini disinggung saat Daimube menunjukkan ketiga cincin rohnya di depan Tangsan yang kala itu masih memiliki 2 cincin. Karakter Oishike digambarkan cukup hiperaktif, namun sifat aslinya tak banyak dirubah di mana ia memiliki sifat pesimis dengan roh pelindung tipe supportnya membuatnya kurang memiliki semangat saat berlatih. Begitu juga ketika di live action ia kurang tertarik dalam dunia persilatan dan justru memiliki ketertarikan dengan dunia seni.
Mengingat adegan ketika seluruh siswa bekerja sama melawan Guru Zhao merupakan scene yang paling saya suka. Karena kita benar-benar diperlihatkan pertarungan yang jauh lebih badas ketimbang versi live actionnya. Dan kerennya lagi, di scene ini Tang San seolah-olah melanggar hukum dari power scale yang telah disepakati di awal, di mana sangat mustahil seorang Master Roh bisa menandingi Master Roh lain yang memiliki level lebih tinggi. Tang San berada di level 29, sementara Guru Zhao berada di level 76. Hal ini bisa terjadi karena ternyata selain sistem leveling, ada faktor lain yaitu kemampuan yang bisa disebut sebagai kekuatan non-roh pelindung. Dalam hal ini adalah teknik rahasia Tang San yang meliputi mata iblis ungu, tangan besi, dan keterampilan menggunakan senjata rahasia jarum beracun. Teknik-teknik tersebut ia kombinasikan dengan kekuatan roh pelindung rumput biru perak sehingga ia bisa menandingi kekuatan dari lawan yang memiliki level hampir 3 kali lipat darinya. Scene epic kembali diperlihatkan ketika Guru Zhao mendapatkan balasannya saat ia dihajar habis-habisan oleh ayah Tang San. Bahkan Flander mengatakan meski mereka berdua mengeroyok Tang Hao, mereka tetap tak akan bisa menang. Karakter Guru Zhao juga sempat dimunculkan di versi live actionnya dengan porsi yang kurang lebih sama, meski versi live actionnya lebih memiliki sifat seorang guru yang bijaksana. Lanjut ke karakter Mang Hao Jun yang memiliki tampilan jauh berbeda dari versi live actionnya. Digambarkan sebagai laki-laki gendut yang suka menggoda gadis-gadis desa, namun malah dijauhi karena memiliki kekuatan yang mengerikan. Di sini ia diperkenalkan sebagai murid senior Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Dai Mumbe dan Oishike. Lagi-lagi berbeda dengan versi live actionnya yang justru menjadikannya murid terakhir dengan proses perekrutan yang sangat dramatis dan memiliki konflik personal yang begitu kompleks. Di sana ia digambarkan sebagai murid paling muda yang memiliki sifat sangat polos. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya sangat menantikan karakter Hulena dimunculkan juga di episode kali ini, karena karakternya yang misterius di awal cukup memberikan suasana yang berwarna. Namun di sini karakter misterius justru diisi oleh Su Ying yang di sepanjang episode tak diberikan dialog maupun cerita personalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Kalau kalian punya pandangan lain, silakan bebas menuliskannya di kolom komentar ya.